Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala karunia dan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kebaikan yang bahkan kita sendiri pun tak akan mampu untuk menghitungnya. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai tentang suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, terutama umat muslim. Nah, jadi teman-teman, sebagai manusia, pastinya kita itu memiliki sangat banyak keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan. Karena kita itu memiliki nafsu yang sangat besar hidup di dunia ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan juga kecerdasan agar kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Nah, jadi ketika seorang manusia itu memiliki suatu keinginan, kebutuhan, ataupun tujuan, pastinya kan dia itu akan melakukan berbagai usaha dan juga upaya untuk mencapai keinginannya tersebut. Entah itu dengan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin, ataupun juga dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya agar dia bisa mencapai keinginannya tersebut. Nah, tapi teman-teman, terkadang semakin besar atau semakin keras manusia itu berusaha, semakin tinggi pula ekspektasi dia terhadap hasil dari usahanya tersebut. Terkadang, dia itu jadi merasa bahwa dirinya bisa menentukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau targetnya. Padahal, hal tersebut belum tentu terjadi karena masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginannya, dia jadi merasa stres, tertekan, kecewa, atau bahkan putus asa. Dia juga jadi merasa bahwa selama ini usahanya itu hanyalah sia-sia. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena terkadang manusia itu selalu lupa akan satu hal selain berusaha dan juga berdoa. Apakah satu hal tersebut? Nah, satu hal tersebut adalah bertawakal. Nah, jadi tema ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bertawakal. Jadi, apa sih bertawakal itu? Nah, jadi teman-teman, menurut bahasa, tawakal berasal dari kata bahasa Arab dari kata tawakul yang artinya menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan menurut istilah, tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan juga doa. Kemudian, apakah kita itu harus untuk bertawakal? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, jadi teman-teman, ketika kita itu memiliki suatu keinginan, kebutuhan, ataupun tujuan, kita itu diwajibkan untuk berusaha dan juga diwajibkan untuk bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi di dunia maupun alam semesta ini merupakan atas kehendak dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, serahkanlah segala urusan kita itu kepada Allah, teman-teman. Sekecil apapun, sebesar apapun, dan serumit apapun. Serahkan saja urusan kita itu kepada Allah. Tapi, arti dari menyerahkan itu bukan semata-mata menyerahkan tanpa melakukan usaha. Karena letak usaha dan bertawakal itu saling berdampingan. Ketika kita berusaha,
kita juga diwajibkan untuk bertawakal, dan ketika kita bertawakal harus juga disertai dengan usaha. Nah, ketika seseorang manusia itu selalu bertawakal, insya Allah dia juga akan selalu merasa bersyukur. Karena ketika orang yang bertawakal itu berhasil mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan dia atau sesuai dengan usaha dia akan merasa sangat bersyukur karena akhirnya dia berhasil mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tapi ketika dia juga tidak berhasil mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dia juga akan tetap merasa bersyukur karena dia percaya hal tersebut terjadi karena atas dasar kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jalan yang terbaik untuknya. Nah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik lagi Maha Lembut. Allah itu pasti sayang banget sama kita. Allah itu pasti sayang terhadap semua makhluknya. Jadi, ketika kita itu memiliki keinginan, kebutuhan, ataupun suatu urusan, serahkan saja urusan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah, Allah itu akan selalu memberikan jalan yang paling baik untuk kita semua. Nah, selain dari memberikan ketenangan batin, bertawakal juga bisa memberikan ketenangan pikiran, sehingga fisik dan mental kita pun menjadi sehat. Selain itu, masih banyak lagi manfaat dari bertawakal, dan tentunya bertawakal juga akan memberikan pahala yang banyak bagi kita semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, dan apabila kamu bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhanmu sebagaimana Ia mencukupi segala kebutuhan burung-burung di langit. Mereka pergi dalam keadaan kosong dan pulang dalam keadaan penuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi dengan bertawakal, insya Allah Allah itu akan selalu mencukupi segala kebutuhan kita, teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang bertawakallah kepada Allah atas segala urusan kita. Bertawakallah dan berusahalah sebaik mungkin. Insya Allah dengan bertawakal pula kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah bertawakal itu sulit? Enggak, teman-teman. Insya Allah bertawakal itu tidak akan terasa sulit jika kita termasuk orang-orang yang beriman. Dan insya Allah jika kita merasa sulit pun, bertawakal itu bisa dilatih dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan tentang bertawakal. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan dari saya selama menyampaikan ceramah ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.